Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Oke, saya akan menggoreskan dengan kalam yang agak besar karena ini kita membuat huruf ain ya, ain. Nanti biar kepalanya kita tahu cara membuat huruf ain. Teman-teman bisa diperhatikan di whiteboard saya. Saya akan membuat kepala ain ya. Ini besar sekali soalnya. Ini kepala ain ya, diambil dari sini. Nah, posisi di atas ini ya, posisi di atas ini Anda persiapkan untuk digambar atau diarsir juga boleh. Tapi kalau untuk lomba-lomba internasional ini biasanya diarsir, Mas. Berarti Anda membayangkannya dari sini. Nah, ya, pembayangannya dari sini, ini 2 titik sampai arsir, ini garis ke sini, nanti hampir ketemu sama ini. Jadi digambar sketsa dulu. Ini kalau kita membuat, anggap aja kita membuat pola dulu ya, pola huruf-huruf dulu. Kita niru Sami atau kita meniru Sauki gitu, tanpa menjiplak loh ya, tanpa menjiplak. Jadi kita meniru dulu, nanti sambil kita ngepas-ngepasin kaidah tulisan kita dengan Sami, baru kita akur-akurkan gitu. Nah, ini posisinya sudah mulai diputar loh Mas ya. Kelihatan kalau udah diputar? Ini kalamnya ini diputar ini. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, biar nggak ada bekas apa namanya itu, ini biasanya di tisu. Nah, cuman pelan-pelan, jangan sampai blebot ya, apa blebet atau blebot kalau bahasa Madura apa? Hah? Apa itu? Balepotan. Oh, balepotan ya. Nah, ini. Nah, biar kalamnya tetap dia stabil dan rata, maka di sini ini Mas dikuas biasanya. Anda main kuas, ini tipis, ini main kuas di sini. Jadi nyaris huruf-hurufnya itu nggak kelihatan, tambah-tambahannya itu nggak kelihatan, atau finishing hurufnya ini di sini nggak kelihatan. Paham ya caranya ya? Jadi kalau sudah Anda gores tadi, muter begitu dengan pola yang sudah Anda tentukan tadi, maka langkah kedua itu diarsir atau digambar dengan menggunakan kuas kecil Mas, kuas pentel namanya itu, bukan pakai ujung kalam, bukan ya. Nah, ini jadi nanti garis ini nggak kelihatan, kuas, jadi kayak digambar gitu. Jadi makanya ketika kaligrafer Timur Tengah atau teman-teman santri PSKQ yang nulis, kok halus banget ini tulisan ini, nggak ada apa namanya bekasnya gitu ya. Tekniknya seperti itu. Apalagi ini kertas mahal ini kertas impor, ini saya ini asli dari Turki ya. Kalau Anda belum mampu ya sabar, berdoa dulu, nggak apa-apa. Kita ngomong sama orang yang nggak mampu kan susah kan ya. Kalau saya suruh beli nanti saya dikira malak ya kan. Ya enggak, beli itu pasti dikira malak. Ustadz ini nyuruh itu, kita nggak punya duit loh, kan nggak enak saya. Iya nggak? Soalnya kalau belajar kita turutin bahan-bahan yang harus bagus, wah tekor bandar, kamu pulang-pulang nggak bawa celana, nanti akhirnya kejual semua.
Jadi kertas model kertas mukohar atau kertas Turki ini ketika digores itu bisa dikerik. Ya, bahkan bisa dihapus hanya dengan kapas, Mas. Kasih air dicelupin, dihapus. Suk-suk. Bekas tulisan kita yang salah tadi loh. Ya, diusuk-usuk lagi, kemudian dikasih kapas lagi yang kering, udah jadi diulang lagi nulisnya. Enak banget gitu ya. Ya. Tapi kalau kertas begini atau kertas-kertas model yang kamu bawa ya nggak bisa, Mas. Kamu hapus pakai ya repot lagi urusannya malah. Najis. Najis Monggolando. Repot. Jadi hati-hati ya, maklum lah kita belajar yang sederhana aja nggak apa-apa kok, nggak masalah gitu, nggak mesti harus pakai yang mahal-mahal. Pakai mahal-mahal itu nanti kalau udah jadi seniman beneran, sudah jadi kaligrafer beneran, pakai yang mahal-mahal nggak apa-apa. Kanvas itu beli yang mahal itu, yang impor misalnya, satu gulung itu harganya bisa 10 juta, tapi harga jualnya bisa 100 juta, 200 juta, atau 1 miliar kan gitu. Nah sementara Anda untuk latihan ya udah beli kain belacu aja lah, kain kantong gandum atau kain mayat lah, nggak masalah. Hitung-hitung saya ingat-ingat bahwa kalau saya itu bakalnya mati kan gitu, sambil mengenang diri kan gitu, muhasabah bahasanya kan gitu. Cocok ini bulan-bulan Ramadan ini untuk muhasabah diri gitu. Kata guru saya itu, Habib Lutfi pernah ngomong ya, ada 3 air mata orang yang nanti di akhirat itu tidak akan disiksa oleh Allah ya. Jadi mata yang digunakan untuk mencari ilmu, begadang seperti ini. Jadi ada 3 mata yang nanti tidak disiksa ya, termasuk air mata itu tadi. Mata atau air mata yang 3 itu tidak akan disiksa oleh Allah. Mata yang pertama, mata yang digunakan untuk begadang. Seperti ini begadang nggak? Kemudian yang kedua itu mata yang tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal yang buruk, dijaga. Ada temannya misalnya gibah misalnya, ngomongin apa itu. Ada temannya ngajak yang nggak bener, ya udah nggak usah dilihat. Itu mata yang insya Allah dijaga oleh Allah. Dan yang ketiga itu mata yang digunakan untuk ibadah, bukan hanya sholat ya. Ibadah itu untuk kemaslahatan kepada orang lain. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Jadi dia takut sama Allah. Nah ini yang penting itu. Makanya yang paling penting di sini adalah teman-teman di sini itu begadang, niatnya apa? Tolabul ilmu. Ini yang penting. Karena zaman sekarang ini udah nggak tahu lah, kita nggak bisa ngomong. Kita sudah belajar ngumpul di sini, ini sebuah keberuntungan. Kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah ini, yang dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu dalam satu majelis. Luar biasa itu. Oke ya, sampai di sini paham ainnya ini? Paham ya? Jadi cara membuatnya seperti tadi itu ya, seperti tadi. Jadi mulai dari membuat kepala ini kita gambar dulu, lebarnya kira-kira 2 titik ya, sampai betul-betul pas gitu ya, sampai betul-betul pas di sini.
Kalau nggak pas ya dipas-pasin sampai betul-betul pas. Master-master itu kayak karya Mustafa Halim misalnya, beliau itu kadang menulis dengan sket, kemudian digores dengan tinta tipis mas, tinta encer banget, banyak air gitu ya. Misalnya seperti ini saya nulis merah gitu ya, merah gini. Kemudian sama beliau, karya-karyanya itu diarsir lagi atau ditartis lagi dengan kalam tinta hitam. Misalnya kurang pas ini, nah diulang lagi dengan kolam-kolam hitam mas, diperjelas. Jadi yang hitam ini yang benar, istilahnya gitu ya. Jadi yang benar itu yang hitam. Mustafa Halim ini termasuk salah satu maestro yang luar biasa. Beliau juga sempat berguru dengan beberapa maestro-maestro, di antaranya juga Hamid Alamidi, ya, tapi nggak lama. Kiblat atau gayanya ya Muhammad Sami Afandi. Oke, sambil dilanjut break dulu ya.